Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, maaf atas terlambatannya. Mestinya jam 4.15. Ternyata saya kena macet di jalan sehingga tidak memungkinkan untuk nyampe jam eh, 4 lebih 15. Jadi terpaksa harus geser beberapa menit dan cari tempat yang cukup nyaman lah. Ya, topik kita bahasan kali ini adalah mengenai peremajaan sel. Jadi dulu sejarahnya adalah mungkinkah olah nafas itu bisa dipakai sebagai tools atau sarana untuk melakukan perbaikan pada metabolisme? Tentu saja kita sepakat. Tapi karena dulu tuh olah nafas berasal dari dunia tradisional gitu kan, maka aspek-aspek ini harus menjadi concern atau perhatian bagaimana hal tradisional ini sudah pernah diteliti atau belum? Sudah pernah dilakukan apa namanya analisa atau belum? Sudah pernah diuji atau belum gitu kan? Maka kita mesti harus hati-hati. Kenapa? Karena semua olah napas ini kita sepakat punya manfaat, tetapi juga pasti ada efek samping. Nah, prinsip kehati-hatian inilah yang kemudian melahirkan sesuatu yang di OMG itu disebut sebagai kondisi yang mesti dilakukan oleh semua yang belajar olah napas untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari olah napas itu sendiri. Karena banyak yang menganggap olah napas ini sebagai sesuatu yang superior, ya kan? Sehingga mereka akhirnya tidak mau melakukan analisa pada nalar. Mereka tidak mau untuk membandingkan, kemudian mereka tidak mau melakukan penelitian-penelitian terhadap mungkin berbagai jurnal-jurnal atau membaca, meluaskan pengetahuan atau mencari sebanyak-banyaknya informasi di era sekarang ini ya, yang berhubungan dengan apa namanya ilmu olah napas itu. Kenapa? Karena kalau enggak, ya kita khawatirnya kita akan mendapatkan ya semacam side effect lah dari teknik-teknik itu. Makanya kita kalau di OMG ini sangat hati-hati sekali. Di setiap teknik-teknik ini selalu diberikan dulu landasan jurnalnya apa, landasan ilmunya bagaimana, kemudian cara melakukannya seperti apa. Lalu jika misalnya ada masalah, maka Anda harus konsultasi, harus diskusi dan tanya jawab. Jika misalnya dibarengi dengan suplemen, ya suplemennya disebutkan apa. Jika dibarengi dengan privat, ya juga dibarengi dengan obat-obatan, maka obat-obatnya juga disebutkan apa, dan seterusnya dan seterusnya. Tujuannya supaya ada kehati-hatian. Dengan cara seperti ini, maka harapannya itu orang-orang yang belajar olah nafas ini, mereka mengerti bagaimana cara memanfaatkan dan menggunakan teknik ini dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan di kehidupan sehari-harinya. Harapannya seperti itu. Oke ya, sekarang kita akan lihat konsep peremajaan sel yang dikembangkan di OMG. Ya, konsep ini cukup menarik. Kenapa? Karena barangkali ini sangat jarang eh, apa namanya diulik lah, sangat jarang dibahas oleh ya influencer-influencer atau mungkin guru-guru penapasan bahwa sebenarnya olah napas punya potensi untuk melakukan peremajaan sel. Nah, kita akan lihat. Ya, memang saya sudah pernah bikin YouTube itu mungkin panjang ya. Ini kita akan ringkas saja bahwa ada dua jenis usia. Secara umum ada dua jenis usia di badan kita. Ya, ini usia yang disebut dengan usia kronologis. Ya, ini jumlah tahun hidup Anda. Gampangnya lihat KTP, lalu KTP itu angkanya berapa gitu kan, tahun berapa lahirnya ya tinggal dihitung saja dikurangi 2025 dikurangi tahun lahir. Ya kira-kira segitulah usia kronologis kita. Lalu ada juga disebut dengan usia biologis. Ya, ini usia sel dan jaringan berdasarkan bukti fisiologis. Nah, pemahaman ini akan melahirkan dua kondisi, yakni jika kita ini sangat sehat dan bugar sesuai usia, maka usia biologisnya biasanya lebih rendah dibandingkan usia kronologisnya. Maksudnya gimana? Jadi kalau usia di KTP-nya misalnya 70 tahun, berarti usia kronologisnya 70 tahun, usia biologisnya bisa jadi 55 gitu kan? Atau mungkin 60 tahun, ya lumayan lah dari 75 ke 65 kan paling nggak 10 tahun lebih muda, atau mungkin 15 tahun lebih muda, atau mungkin 20 tahun lebih muda, ya kan? Nah, ini disebut dengan kondisi di mana usia biologis kita lebih rendah dibandingkan usia kronologis, berarti lebih muda. Dengan kata lain, kita ini awet muda, gampangnya begitu, ya kan? Kemudian yang kedua, jika misalnya ada kondisi di mana seseorang itu nggak banyak bergerak, dia sedang menderita sakit kronis, dalam kondisi fisik yang buruk, stresnya tinggi, ya kan? Kemudian malas gerak, kemudian
apa namanya, makan berantakan segala macam dimakan, nggak mau puasa, nggak mau olahraga, ya kan? Begadang, ngerokok, wah, pokoknya minum alkohol segala macam yang ruwet-ruwet lah begitu. Kemudian perasaannya buruk terus sama orang, overthinking, traumatik ya ini biasanya ya. Usia biologisnya lebih tinggi dibandingkan usia kronologisnya. Dalam arti usianya mungkin 40 tahun, tetapi fisiknya, raganya, kulitnya, wajahnya, dan semuanya itu sama dengan usia orang 60 tahun. Ya kan? Kenapa ya? Karena stres yang tinggi luar biasa itu. Malas bergerak, stres tinggi, sakit kronis, nggak mau berusaha, udah menyerah darah diri dan sebagainya. Ini biasanya kacau. Itu. Nah, maka yang apa namanya kita mau lihat adalah bagaimana cara mengetahui usia biologisnya. Nah, secara umum kita tahu bahwa usia kronologis itu nggak bisa dirubah, ya kan? Nggak mungkin kita lahir atau usia kita misalnya secara KTP itu 60 tahun, terus kita pengen balik lagi mundur ke usia 50 tahun, ya nggak mungkin, ya kan? Karena usia kronologis itu berjalan berdasarkan waktu. Kita sudah menghabiskan waktu di planet ini dan tidak bisa diubah. Waktu akan terus berjalan. Kita suka nggak suka, waktu akan terus berjalan. Seseorang berusaha untuk mengubah dirinya atau tidak, waktu akan terus berjalan. Orang sakit, ada golongan orang yang berusaha untuk berjuang untuk sembuh, waktu akan terus berjalan. Ada orang yang hopeless, merasa nggak berdaya, nggak mampu melakukan apapun, rasanya pengen mati saja, ya waktu juga akan terus berjalan. Ada sebagian yang waktunya habis duluan, ada sebagian yang waktunya dipanjangkan, ya kan? Nah ini disebut dengan usia kronologis. Ya kita pasti melewati itu semua. Nah, kita pernah juga menjumpai orang-orang yang misalnya lagi reuni, ya kan, sepantaran. Tapi kok dia lebih tegap dari kita, lebih kinclong dari kita, lebih montok dari kita. Wah, pokoknya lebih 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 oke lah. Ada juga yang kita temui pada saat reuni, dia pakai kursi roda, kemudian dia pakai tongkat, kemudian sudah sangat menua. Padahal dulu satu bangku. Ini saya ngalamin seperti itu, saya ngalamin. Jadi waktu terakhir saya reuni SMA itu, ya saya ketemu sama teman-teman yang sebangku saya, ya udah pada, ya menurut saya udah pada tua-tua, kemudian udah ada yang pakai kursi roda, udah ada yang pakai tongkat, padahal usianya mestinya masih masih menjelang kepala lima lah, cerita lah, jarang 50 tahun lah. Tapi ya seperti itu kondisinya, ya kan? Dan ya mereka bilang bahwa loh, Bung, lu masih muda aja, masih sama aja mukanya dibandingkan yang waktu SMA. Ah, ya itu berarti kita seneng dengan yang lebih muda gitu kan. Bisa begitu ya bisa aja. Dan itu saya alami beberapa kali di acara-acara reuni biasanya. Baik reuni SMP, reuni SD, kemudian reuni SMA, juga reuni kuliahan. Ketika ketemu tuh, ini yang mana sih, ini siapa ya? Kok dulu kapan teman sebangku saya? Sekarang ini udah kayak umur 60-an. Udah ringkih, nggak ada ototnya. Oh ya ototnya otot sekedarnya saja lah. Otot seikhlasnya lah begitu. Nah, jadi ada yang seperti itu ada, ya kan? Nah, sekarang kita kan lihat sebagian besar usia kita dipengaruhi oleh selain genetik ya, genetik itu kan di luar kuasa kita gitu kan. Tapi penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa penuaan itu dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Termasuk diantaranya diet, aktivitas fisik, stres, merokok, kebiasaan tidur, dan lingkungan. Jadi kalau kita bisa jaga lingkungan-lingkungan seperti itu, maka secara alamiah, ya apa namanya, itu akan mengubah yang ada pada diri kita. Nah pertanyaannya, bagaimana usia biologis ditentukan? Ada dua cara. Yang pertama namanya uji telomer, yang kedua namanya uji DNA methylation atau metilasi DNA. Nah ini semua ada ujinya. Saya di Angkatan Laut sudah melakukan ini semua. Jadi beberapa peserta yang kebetulan rezekinya banyak ya di Angkatan Laut, misalnya para laksamana, jenderal-jenderal itu kan duitnya banyak. Lalu saya minta tolong lakukan uji telomer ketika sedang melakukan medical check up di luar negeri. Dan hasilnya usia 75 tahun, telomernya setara dengan usia orang 50 tahunan. Jadi terjadi kondisi pemudaan hingga lebih dari 25 tahun. Ya, saya tahunya itu dari ya, Angkatan Laut. Makanya buat saya, kelas Purnawirawan Angkatan Laut, di mana saya melatih beliau-beliau dari usia 70 tahun sampai sekarang, usianya sudah 85, 15 tahun saya ngajar, sampai sekarang masih ngajar, itu sangat membantu sekali untuk mendapatkan data-data yang sebelumnya saya nggak pernah bisa lakukan.
Ya kan? Kalau saya harus melakukan uji telomer Indonesia ya mungkin mahal atau susah. Sedangkan kalau beliau-beliau secara finansial itu sangat kuat gitu kan, sangat mampu, ya mudah sekali. Tinggal diarahkan saja, tolong ujinya ini Pak ya, yang diuji nanti tambahkan variabel ini, atau tambahkan komponen ini. Ya mereka langsung praktekkan. Gitu. Jelas sampai sini ya. Ya. Ya, jadi intinya adalah bahwa setiap kali terjadi proses eh, pembelahan sel, maka ukuran telomer itu akan memendek. Ukuran telomer memendek. Jadi kalau semakin lama atau semakin banyak sel itu melakukan pembelahan, maka ukuran telomer makin lama makin memendek, 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 memendek. Nah, ini malam yang begitu. Makanya akhirnya telomer bisa dipakai sebagai salah satu bagian dari uji peremajaan dari sel itu. Jadi kalau sel itu tidak cepat di dalam melakukan penurunan atau pemendekan telomer, maka ya dia mengalami penuaan yang cukup cukup lama, begitu kan, nggak cepat menua lah ibaratnya begitu. Nah ini nih telomer, tapi memang susah ujinya tuh agak-agak lumayan, nggak semua lab itu bisa mau menerima uji telomer ini. Rata-rata memang harus keluar negeri ya. Lalu ada juga namanya DNA methylation. DNA kita tahu sesuatu yang bersifat on dan off gitu kan. Kalau dia sedang on berarti sedang melakukan sesuatu. Kalau off dia berarti sedang tidak melakukan sesuatu. Nah, maka dari itu dulu ada kesepakatan di beberapa para ahli, mungkin berdasarkan dari data jurnal juga bahwa kayak kanker itu sifatnya on off. Jadi semua dari kita punya resiko kanker, ya kan? Tetapi selama genetiknya gennya itu off, maka ya tidak akan muncul itu. Tapi ketika dia sudah on, maka dia muncul. Maka harus di-off-kan lagi. Nah, dengan cara bagaimana? Ya diubah mungkin gaya hidupnya, ya kan? Diubah kondisi pikirannya, perasaannya, aktivitas fisiknya dan sebagainya. Pokoknya harus merubah gaya hidupnya supaya kondisi yang on tadi menjadi off lagi. Nah, cuman ada secara teknis yang sangat spesifik di mana proses menghidupkan dan mematikan genetik itu disebut sebagai DNA methylation atau metilasi DNA. Nah, dia studinya pun menarik ya. Cukup banyak juga sekarang sudah mulai berkembang sekali. Pada bagian tubuh tertentu, penuaan itu bisa lebih cepat dibandingkan bagian tubuh lainnya. Kenapa? Rata-rata, ini saya kasih tahu rahasia, rata-rata karena jarang dipakai, jarang digerakkan. Jadi kalau Bapak Ibu jarang menggerakkan otot wajah, maka akan terjadi banyak penuaan. Bagaimana? Cara menggerakkan otot wajah, tersenyumlah, tertawalah, gitu kan? Iya. Jadi banyak-banyak tersenyum, banyak-banyak tertawa, karena tersenyum itu menggerakkan belasan otot wajah, ya kan? Tertawa juga akan menggerakkan banyak otot wajah. Ya otot wajah cuma baru satu itu aja. Belum kita bicara otot lengan, belum kita bicara otot kaki, belum bicara otot perut, otot dada, otot punggung, pinggang, leher, kepala, dan sebagainya. Maka dari situ kodrat dari manusia pada dasarnya itu sebenarnya bergerak. Kenapa? Karena dia dikasih otot. Seperti itu. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu menguji DNA methylation-nya, kemudian orang itu jenisnya sedentari, dengan kata lain dia tidak atau jarang sekali bergerak gitu kan, maka biasanya biasanya itu skornya itu akan sangat rendah sekali. Skornya sangat rendah sekali. Nah, DNA methylation itu bisa bisa dipakai sebagai salah satu uji untuk menentukan penentuan usia biologis. Tetapi memang ini mahal, ya kan? Ya. Nah, di kelas ini kita akan ajarkan beberapa teknik pengujian yang tidak menggunakan timbangan. Kenapa? Karena banyak orang yang menggunakan timbangan untuk menguji usia dirinya, usia biologis dirinya. Misalnya beli timbangan merek Xiaomi atau Huawei gitu kan, atau apalah gitu, yang harganya cuma 200 ribuan. Kemudian diukur, wah usia saya 50, nah gitu kan, menurut timbangan itu. Nah di kelas ini kita nggak pakai timbangan. Di kelas ini kita pakai ada tiga. Yang pertama, opsi pertama adalah menggunakan 19 input parameter. Jadi kita pakai 19 input parameter. Ini saya munculkan di jurnalnya di depannya, 19 input parameter, terdiri dari albumin, glukos, urea, kolesterol, dan sebagainya. Ini berdasarkan jurnal, bukan karang-karangan saya. Tapi akurasinya ini 80%. Lalu ada lagi 41 input parameter. Ya, 41 input parameter. Anda bisa screenshot kemudian ke lab.
kemudian minta melakukan uji ini. Akurasinya untuk yang 41 input parameter ini 91%. Yang tadi 19 yang tadi 19 parameter ya kan, 80% akurasinya. Yang 41 input parameter 91%. Tapi ternyata ditemukan ada lagi yang memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi hanya dengan 9 input parameter saja. Nah, loh, lihat, 9 input parameter saja dengan akurasi sebanyak 94%. Jadi kalau nanti Bapak Ibu tertarik ikut kelas peremajaan sel, ikut kelas pengembangan sel ini, nanti diharapkan melakukan uji lab ini dulu. Karena uji lab ini bisa dilakukan di laboratorium, silakan mau ke Prodi ya, ke Pramita, ke Cito, ke apa saja. Tinggal bilang saja, saya mau uji lab 9 parameter ini. Albumin, kreatinin, glukos, CRP, limfosit, MCV, min cell volume, red cell distribution rate atau RDW, kemudian ada alkaline fosfatase dan white blood cell atau sel darah putih. Silakan lakukan uji 9 input parameter ini. Lalu ikut di kelasnya, ya paling tidak sekali saja, karena kelasnya ada rekamannya, jadi akan bermanfaat hari nanti. Ketika misalnya suatu saat nanti Anda mungkin sudah mengalami situasi yang gawat darurat gitu kan, maka materi di kelas peremajaan sel ini bisa dipakai untuk melakukan recovery di saat gawat darurat. Kenapa? Karena ada orang bertanya begini, Mas, apa bedanya regenerasi sel dengan peremajaan sel? Kalau regenerasi sel itu jumlah selnya bertambah, ya kan? Dari satu jadi dua, jadi empat, jadi 8, jadi 16, jadi 32, jadi 64, 128, dan seterusnya. Sedangkan kalau peremajaan sel, jumlah selnya tidak bertambah, tetapi dia menjadi lebih muda dari sebelumnya. Berarti otomatis lebih bertenaga. Ya kan? Karena lebih muda, maka secara otomatis usia lebih muda, lebih bertenaga. Nah, jadi ini yang nanti diuji. Tapi nanti ini bagi yang ikuti kelasnya ya. Kalau misalnya Anda uji sendiri, Anda nggak akan tahu bagaimana cara menghitung usia biologisnya. Tapi saya kasih tahu caranya. Nah, di dalam kondisi ini. Caranya bagaimana? Saya akan share screen saja biar kelihatan semua ya. Oke, saya share screen aja biar kelihatan. Nah, jadi di jurnal yang saya share itu, nah, di jurnal yang saya share itu, ini dia kelihatannya. Ini dilakukan pengarangnya adalah John G. Kramer. Ya. Jurnalnya ada di sini. Judulnya ini, An Epigenetic Biomarker of Aging for Lifespan and Health Span. Jadi kalau ini diklik, maka dia akan diarahkan pada website, pada jurnal di sini. Nanti kemudian Anda scroll terus, di ininya dulu ya, di sini. Klik dulu sini untuk melihat full text-nya. Kita tunggu. Nah, oke ya. Setelah full text-nya terbuka, Anda scroll ke bawah, terus, 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 sampai nanti ketemu rumus. Hanya saya ngambilnya dari sini, dari jurnal ini. Scroll ke bawah, nanti ketemu rumus. Nah, ini dia nih. Ketemu rumus. Ya, ya, ketemu rumus. Nanti rumus ini juga ada lagi, di bawah lagi, yang lebih detailnya nanti, untuk mengetahui. Terus, 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 terus. Tadi kelewat. Lewat mana tadi itu? Eh, wait, tadi kecepatan. Oh ini dia. Ya di tabel suplementasi ini. Nanti tinggal lihat ini. Nah ini kemudian tinggal dikonversikan saja hitungannya kita ini ke Excel tadi. Jadi di variabel-variabel ini nanti kemudian tinggal dikonversikan saja ke Excel tadi. Ini dia nih. Saya copy dulu ya. Wait, saya copy. Terus, nah ini dia nih. Nih ya kelihatan ya. Saya gede nih. Saya zoom. Oke, ini dia. Haha, ini rumusnya. Ini rumusnya. Kemudian ini terjemahannya.
Jadi XB ini dikurangi sama dengan minus 19,97 di udara ini tinggal dimasukkan ke Excel aja. Jadi ini cuma perlu pengetahuan mengenai urut-urutan apa namanya perhitungan pada Excel gitu kan, urutan matematika, mana yang plus duluan, kali duluan, kemudian bagi, kemudian plus, kemudian minus dan sebagainya. Kemudian diterjemahkan dalam Excel, baru angka-angka ini akan diinputkan, dimasukkan. Sebagai contoh ya, ini Pak Jojo ini usia 65 tahun dengan data-data seperti ini, data-data hasil labnya yang diberikan ke saya. Maka kemudian usia apa namanya biologisnya antara 52 sampai 53 tahun. Ini setelah latihan ya, setelah latihan. Setelah latihan. Jadi setelah latihan usia biologisnya itu ternyata 52 sampai 53 tahun. Nah, demikian juga ada istrinya Pak Jojo ini. Usia 65 tahun juga ternyata usia biologisnya segini. 52, 53. Ada juga Ibu ini usia 61 tahun, ternyata usia biologisnya 58, 59. Jadi yang memuda kira-kira 2 tahun lumayan lah setelah latihan ini. Ada juga Ibu Laniwati ini usia 71 tahun, setelah latihan 3 bulan itu konsisten, ternyata usia apa namanya biologisnya adalah 52 tahun. Bayangkan. Jadi usia biologisnya 52 tahun, usia KTP-nya 71 tahun. Jadi terjadi kondisi peremajaan sel yang luar biasa. Nah, ini cara cara saya di UMG itu untuk mendapatkan pengetahuan mengukur secara akurat ya, bukan menggunakan timbangan, bukan mengada-ada, tapi menggunakan kimiawi darah yang rumusnya jelas, didasarkan pada jurnal, kemudian variabelnya juga jelas. Ya, variabelnya tadi di sini. Nah, ada 9 input parameter. Itu. Jadi nanti ini akan apa namanya bisa menjadi patokan kita untuk menguji apakah intervensi yang dilakukan terserah bisa apa saja, bisa dari pola makan, bisa diet, bisa suplemen gitu. Karena kan ada juga suplemen yang konon katanya anti aging gitu kan ya dibuktikan saja apa betul atau tidak. Kemudian perubahan gaya hidup dan sebagainya. Kalau di sini di kelas peremajaan sel yang gini kita ajarinya lewat latihan pernapasan yang dilakukan secara intensif selama 3 bulan. Polanya seperti ini. Jadi ada 20 kali sesi selama 3 bulan. Bulan pertama 12 kali sesi. Diharapkan peserta yang ikut kelas ini dia ukur di lab setelah sebulan. Setelah itu di bulan kedua akan ada 4 kali sesi tambahan seminggu 1 kali. Lalu setelah itu ukur di lab lagi. Lalu kemudian dilakukan di bulan ketiga atau dia boleh aja di bulan ke-1 sama bulan ketiga jadi 2 kali ukur. Nanti akan terlihat akan memudah. Nah, idealnya dilakukan 4 kali pengukuran idealnya. Kalau dari penuturan peserta yang melakukan uji lab itu, jika dilakukan di RSUD, 9 parameter tadi itu kosnya hanya sekitar 300 sampai 500 ribuan aja. Jika dilakukan di RSUD ya. Jika dilakukan di RS swasta, ya itu bisa relatif, ya mungkin bisa lebih mahal gitu kan. Mungkin ya sekitar 700, 800 ribuan ya untuk uji labnya. Tapi ini jauh lebih murah dibandingkan uji lab yang lain kan begitu. Jadi saran saya kalau pengen uji lab yang 9 variabel tadi, itu lakukan di RSUD saja. Ini dari pengalaman peserta ini jauh lebih murah dibandingkan jika dilakukan di laboratorium swasta. Seperti itu. Jelas ya? Pertanyaan dari Ibu Grace. Bisakah untuk menurunkan sel darah putih yang abnormal atau tinggi? Ya, jadi sesuai dengan tujuan peruntukannya, kelas ini bertujuan untuk melakukan peremajaan sel. Nah, kalau kita lihat di sini, ini saya munculkan di Excel ya, misalnya contoh nih, contoh ya Pak Jojo ya. Misalnya sel darah putihnya ini kan skornya 4,13. Lalu kemudian terjadi infeksi, katakanlah begitu ya. Sehingga sel darah putihnya menjadi ini nih, ingat-ingat ya, ini saya kasih warna merah biar nanti kelihatan sama peserta. Yang di sini saya kasih warna oranye lah ya. Warna oranye, ini kelihatan ya, warna oranye. Nanti kan berubah angkanya. Ini saya besarin aja biar nanti kelihatan. Ya, biar kelihatan oke ya. Ya, misalnya sel darah putihnya itu ternyata di badannya Pak Jojo ini ilustrasi saja Pak Jojo ilustrasi ya. Jadi kalau Pak Jojo nonton ini ilustrasi saja. Ternyata ada infeksi atau mungkin terserang virus sehingga skor sel darah putihnya naik menjadi 9 misalnya.
Kita lihat. Ketika sel darah putihnya dari 4 saya naikkan 2 kali lipat aja jadi 8 ya. Dari 52,3 menjadi 55. Jadi artinya 2 kali lipat kenaikan sel darah putih itu akan membuat terjadi kondisi penuaan 2 tahun. Ya kan? Saya balikin lagi 4. Ya kan balik ke 52,53 kan? Kalau saya jadikan 8 di sini, ya kan ada infeksi misalnya gitu kan? Jadi 55. Kalau infeksinya makin parah jadi 10, maka menjadi 57. Jadi menua 4 tahun. Dari 52 ke 57 itu kurang lebih 45 tahun. Kalau white blood cell-nya tinggi sekali, wah mungkin karena sedang kena COVID, diserang dan sebagainya, wah tingkat penuaannya lebih luar biasa. Maka menurunkan white blood cell atau sel darah putih gitu kan, artinya kita berhasil menurunkan infeksi di badan kita. Turun menjadi titik yang terendah-rendahnya. Awalnya kan 4. Kalau ternyata white blood cell-nya misalnya ya, lebih rendah lagi, maka dia lebih menua lagi. Ya kan? Jika dia berada dalam batas normal, white blood cell-nya, maka terjadi kondisi penuaan. Ini wajar lah. Kenapa kok kenaikan sel darah putih menyebabkan terjadinya penuaan? Ya karena tubuhnya harus fight terhadap infeksi. Ya kan? Tubuhnya harus fight terhadap bakteri-bakteri atau virus atau penyebab lain yang menyebabkan infeksi itu. Ya semua yang sifatnya melakukan apa namanya perbaikan terhadap infeksi, dia tidak punya kemampuan untuk membangun. Karena tidak punya kemampuan untuk membangun, maka tentu semua sumber daya di badannya hanya bisa dipakai untuk melawan musuh kan begitu ya. Sama kayak misalnya saya ilustrasi begini. Di sebuah negara, kalau misalnya ada banyak kebakaran di sana sini, ya kan? Di misalnya negara itu punya 100 kota, 80 kota kebakaran. Ketika 80 kota kebakaran, mungkin nggak negara itu akan bisa membangun? Nggak ada mungkin. Semua sumber daya pasti akan dipakai untuk memadamkan api, memadamkan kebakaran itu, ya kan? Jadi akan dipakailah yang pertama misalnya damkarnya dulu. Damkar sudah tidak mampu, dipakailah nanti tentara. Tentara sudah tidak mampu, dipakai nanti semua sumber daya akan dipakai untuk memadamkan api, ya kan? Maka jadi bahaya. Nah, maka dari itu eh, ketika kita berhasil untuk menurunkan inflamasi, ketika kita berhasil untuk menurunkan infeksi di badan kita, maka tentu saja selnya punya kemampuan untuk melakukan perbaikan atau membangun lah gampangnya begitu. Sama kayak misalnya CRP. CRP ini penanda inflamasi. Ini CRP-nya bagus 0,2. Misalnya inflamasi di badannya tinggi karena COVID misalnya. Katakanlah skor CRP-nya menjadi 10 kali lipat 20. Misalnya contoh ya. Maka lihat skornya, langsung menua 5 tahun. Ya kan? Yang tadinya 0,2, 52, 51, 52. Kemudian CRP-nya saya ubah 10 kali lipat menjadi 20. Menua 5 tahun. Berarti inflamasi terbukti di sini menyebabkan penuaan. Ya kan? Kalau CRP-nya rendah, 0 misalnya, S1 misalnya, S salah pencet, ya 1 karena nggak mungkin 0 ya, 0, sekian biasanya 0,1, 0,01, maka usianya pun apa namanya akan lebih rendah, akan lebih memudah. Lalu berikutnya apa lagi? Glukosa. Glukosa, bisa balikin nilainya jadi 0,2 ya. Glukosa. Glukosa 93 itu kan glukosa puasa yang normal, benar nggak? Glukosa 93 itu dianggap sebagai glukosa puasa yang normal karena kurang dari 100. Misalnya, glukosa Bapak Ibu sekalian ternyata 300. Glukosa puasanya ya, karena ini pengukurannya berdasarkan uji lab berarti harus puasa dulu. Nah, ketika glukosa puasanya 300, lihat, sekolah gila-gila kan? Dari 93 yang tadinya 52, 51, 52, begitu jadi 300, langsung melonjak menjadi 76 tahun, ya kan? Coba lihat. Padahal di sini CRP-nya itu rendah, white blood cell-nya juga rendah, tapi glukosanya tinggi. Kenapa? Saya pernah bikin YouTube-nya bahwa salah satu penyebab inflamasi terbesar di badan manusia adalah tingginya kadar glukosa. Jadi tingginya kadar glukosa itu menyebabkan terjadinya inflamasi besar-besaran. Ketika inflamasi besar-besaran, Anda akan cepat menua. Maka turunkan skor glukosanya. Ada 93 aja, itu 52. Ya kan? 52. Nah, misalnya skor glukosa ini membaik lagi. Orang ini latihan olah napas rajin. Orang ini mau rendam es. Orang ini mau disinari dengan red light setiap hari.
sinari perutnya setiap hari, nanti besoknya sinari lagi, besoknya sinari lagi, dia olah nafas, dia juga mungkin mau olahraga, dia mau puasa gitu kan, katakanlah dia menjalani semua kelas-kelas otofagi di OMG, dia menjalani semua kelas materi kelas peremajaan dengan rajin, peremajaan sel dengan rajin, lalu skor glukosanya menjadi 80. Bagus kan? 80 kan? Lihat, langsung memudah 2-3 tahun. Mereka langsung memudah 2-3 tahun. Luar biasa kan? Dari 93 turun jadi 80 aja langsung selnya memudah tuh. Lalu dia masih rajin melakukan. Lalu glukosanya turun ke posisi terbaik, batas bawah 70. Lihat, 48, 49 tahun. Memudah lagi. Luar biasa kan? Ya, anggaplah kita balikin lagi ke 93 ya. Ini data awalnya. Lalu kemudian kreatinin itu fungsi dari ginjal. Fungsi ginjal. Lalu ginjalnya misalnya skor kreatinin naik karena satu dan lain hal. Jadi satu langsung naik menjadi lebih tua, ya kan? Lalu naik lagi jadi 3 kreatinnya misalnya. Ya, tentu itu signifikan sekali untuk kenaikan setiap 1 poin saja untuk kreatin ini. Kenaikannya luar biasa, nyaris 10 tahun. Ya, tadi kan 0,8 ya, 0,8. 0,8 menjadi satu saja. Ini kan 5152. 0,8 jadi satu saja kreatinnya. Lihat skornya. Masih sedikit tipis. Begitu dia naik jadi 2, lompatnya jauh sekali. Lompatnya adalah hampir 10 tahun. Dari 5253 menjadi 6162. Hampir 10 tahun Bapak Ibu. Kenaikan 1 poin dari kreatinin aja, terjadi peningkatan penuaan. Makanya orang-orang yang gagal ginjal itu ya jarang lah terlihat lebih muda. Pasti terlihat pucat, ya kan? Terlihat lebih tua, ya kan? Perimbas sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Jadi harus dijaga di kondisi normal. Misalnya di bawah 1, ya kan? Lalu apalagi yang bisa kita jaga? Misalnya RD, R, red cell diffusion rate itu biasanya RDW. RDW skornya 13. Misalnya kita lihat jika RDW-nya dinaikkan, skornya lebih tua. Jika RDW-nya kita turunkan, skornya lebih mudah. Apa itu RDW? Ada penjelasannya di YouTube saya bahwa sel darah merah itu dia bentuknya seperti apa namanya donat yang mestinya ukurannya itu sangat fleksibel sehingga dia bisa melewati pembuluh kapiler itu dengan sangat lancarnya. Nah, kemampuan untuk beradaptasi ukuran sel darah merah ini ditentukan oleh skor dari RDW-nya. Dan salah satu cara untuk meningkatkan skor dari RDW adalah dengan minum omega 3. Ya, omega 3 yang EPA sama DHA-nya tinggi. Jadi saran saya, jika ingin melakukan perbaikan, maka omega 3 wajib masuk, EPA DHA-nya harus tinggi, minimal di ya 500 mg lah EPA DHA-nya itu. Silakan cari merek apa saja. Ya kan? Nah, kelihatan dari sini. Di posisi 10 nilai RDW-nya ini kalau saya naikkan RDW-nya jadi 13, ya menjadi lebih tua kan. Kalau saya turunkan 1 poinnya jadi 12, jadi lebih muda. Turunkan 1 poin lagi, jadi lebih muda lagi. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi dari sini nanti akan kelihatan. Maka seringkali saya, kalau dari hasil uji lab pasien-pasien privat, jadi kalau yang privat sama saya, sering saya minta data uji labnya. Nanti data uji lab ini saya masukkan ke dalam Excel saya ini, lalu kemudian saya akan analisa. Maka saya akan memberikan dia latihan-latihan yang berhubungan dengan mana yang memiliki imbas paling signifikan pada skor-skornya. Dalam arti kalau kenaikannya 1 poin saja, kemudian jadi sangat signifikan, maka saya prioritaskan untuk itu. Dan harus dilakukan pasiennya. Tadi kayak contoh ya, skor 13, kemudian dilakukan penurunan menjadi 12 saja, berarti membaik 1 poin saja. Langsung turun signifikan, dari 551 menjadi 4748. Berarti 3-4 tahun kurang lebih perbaikannya hanya dengan penurunan skor dari RDW saja. Gimana cara memperbaiki RDW? Ya disuruh si pasien itu atau si peserta privat itu konsumsi omega 3. Udah, satu bagian sudah diberesin, ya kan? Terus apa lagi? White blood cell. Kalau white blood cell skornya misalnya 8 tinggi, ya berarti dia menua. Berarti saya kasih dia latihan untuk menurunkan sel darah putih. Supaya skornya jadi katakanlah normal, misalnya begitu ya, maka dia akan membaik. Lalu apa lagi? Saya suruh dia cek CRP-nya. Ketika CRP-nya ketahuan, lalu kemudian skornya ternyata tinggi, ya saya kasih dia latihan untuk menurunkan skor CRP. Ya seperti itu. Glukosanya tinggi, ya udah Bapak Ibu puasa ya. Jangan bosan loh ya untuk puasa. Kenapa? Karena setiap kenaikan skor glukosa, lihat dari 93, naik jadi 100.
menua 1 tahun, 150 menua 5-6 tahun, 200 menua hampir 10 tahun, 300. Ya kan? Ini jangan ngelihat mukanya, tapi ngelihat pada fungsi selnya dan kemampuan selnya termasuk usia selnya. Ya bisa aja orang glukosanya 300 mukanya cantik, bisa aja, bisa. Bisa aja orang usia 300 mukanya ganteng, ya bisa. Tapi kita melihat dari sisi selnya, fungsi selnya, kemampuan selnya, usia selnya, ini kan usia selnya. Bukan yang kelihatan dari wajah, kan begitu. Ya kan, begitu dia dijaga di posisi 80, lihat signifikan sekali. Ya kan, di posisi 100, batas bawah dari uji aja, itu masih ada masalah, jadi harus di bawah 100. 90 juga masih cukup tinggi, kalau bisa di posisi 80-an. Ya kan, di posisi 80-annya signifikan sekali perubahannya. Nah, seperti itu. Lalu apalagi skor yang bisa kita apa namanya bantu untuk diperbaiki? Skor kreatinin atau skor ginjalnya. Lihat, skor ginjal tadi 0,8. Naik 1 poin saja. Ini kan 47 nih, kelihatan 47 kan. Naik 1 poin jadi 1,8. Contoh saja. Lihat, dari 47 langsung naik ke 55. Berapa banyak? 8 tahun Bapak Ibu. Jadi setiap skor kreatinin itu memburuk 1 poin, itu terjadi penuaan sebanyak 8 tahun. Bayangkan jika itu terjadi setiap bulan. Ya kan? Belum kita ngurusin glukosanya. Belum kita ngurusin CRU. Belum kita ngurusin yang lainnya. Waduh, kayak apa kan? Nah, maka mudah-mudahan di kelas peremajaan sel ini, kalau Bapak Ibu tertarik, silakan mendaftar. Kita akan laksanakan tanggal 14 nanti. Ini kita akan memberikan pencerahan. Sebagai apa? Sebagai pengetahuan bahwa kita kita ngerti loh cara ngukur, kita ngerti cara untuk mengkondisikan supaya variabel-variabel ini membaik sehingga nanti akan terasa di badan. Jadi diberikan solusinya bukan sekedar sekedar belajar di kelas olah napas selesai, ada pengetahuannya. Kita akan pelajari kenapa red cell distribution limit ini penting. Lalu upaya apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki skornya? Kenapa CRP ini penting? Lalu upaya apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki skornya? Kenapa glukosa ini penting? Lalu upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki skornya bagaimana? Kenapa kreatinin di ginjal juga penting? Lalu upaya untuk memperbaiki skornya bagaimana? Dan seterusnya. Ini semua dijelaskan di kelas peremajaan sel. Jadi ini kelas yang sangat serius sekali hanya untuk orang-orang yang serius. Ya memang angkanya sedikit mahal. Kalau dulu tuh kelas ini 1,5 juta. Dan itu pesertanya di atas 40 orang. Iya, kalau dulu ya. Nah sekarang kebetulan di bulan Mei ini kita lagi ada promo ya karena ada donatur ya hamba Allah yang murah hati lah untuk memberikan subsidi sehingga apa namanya kelas ini menjadi lebih murah biayanya dibandingkan yang sebelumnya. Ini investasi kesehatan. Saya merumuskan ini nih ya nggak ibaratnya nggak main-main. Data ini pun bukan karangan saya, memang ada jurnalnya, ya kan? Kalau Bapak Ibu pengen hitung sendiri Excelnya silakan aja. Tinggal ini kan udah saya buka contoh jurnalnya nih ya. Rumusnya mana tadi itu? Oh satu lagi, ini dia nih. Ah ini udah ada rumusnya. Jadi silakan ini dimasukkan ke Excel saja, ya kan? Nanti pas akan ketemu angkanya. Saya masukkan ke situ. Tujuannya untuk membantu supaya ya peserta ini bisa saya analisa dengan sangat mudah. Kemudian bisa saya berikan apa namanya solusi untuk menaikkan atau menurunkan pada variabel-variabel yang kritikal atau signifikan di dalam proses peremajaan. Begitu. Kita nggak pakai timbangan, nggak. Harus mau keluar uang untuk uji lab, entah di Pramita, itu cuma 9 variabel. Tadi saya sudah jelaskan, ada salah satu peserta yang dia di RSUD, tapi ini 3 tahun lalu ya, 3 tahun lalu. Kalau sekarang saya belum tahu harganya berapa, bisa ditanyakan nanti. Mbak, saya mau periksa 9 uji lab ini, berapa? Lalu setelah itu nanti sebulan kemudian, atau 2 bulan kemudian, atau 3 bulan kemudian, periksa lagi. Saya mau periksa uji lab untuk 9 variabel ini. Pokoknya range-nya itu antara 350 sampai 700 gram lah, kalau nggak salah ya, menurut penuturan peserta. Kalau saya sih melakukan itu di angkatan laut, jadi saya nggak bayar. Jadi kita ada apa namanya pemeriksaan di angkatan laut itu rutin berkala setiap 3-6 bulan sekali. Jadi itu biasa saya manfaatkan untuk memeriksa 9 variabel ini. Jadi para purnawirawan itu saya juga minta supaya dari semua pemeriksaan gratis ini tambahkan 9 variabel ini. Ada beberapa yang sudah masuk di dalam hematologi darah. Tapi hematologi darah nggak ada RDW-nya. Jadi nanti kita harus ngomong sama operatornya, Mbak tolong tambahkan RDW-nya. Karena kalau kita cuma ambil tes hematologi darah itu RDW-nya nggak masuk biasanya. Kemudian CRP juga nggak masuk.
kemudian albumin juga nggak masuk, alkalin fosfatas juga nggak masuk. Jadi ini harus harus ngomong sama operatornya untuk menambahkan 4 variabel tambahan tadi. Kalau glukosa puasa udah pasti masuk, limfosit udah pasti masuk, leukosit, white blood cell udah pasti masuk, kemudian kreatinin, profil ginjal udah pasti masuk. Itu apalagi tadi tuh. Pokoknya ada 3 atau 4 yang nggak masuk dalam tes umum. Kita harus nyebutkan RDW, CRP, kemudian alkalin fosfatas, kemudian eh, apa tadi CRP ya. Nah itu nggak masuk albumin, albumin. Itu harus harus ngomong. Selebihnya itu tes biasa. Nah seperti itu. Jelas ya. Jadi ini benar-benar kelas yang buat orang-orang yang serius buat belajar. Tujuannya apa? Paling tidak Anda ikut kelas ini dapat rekamannya, ya kan? Dapat materinya, dapat pemahamannya, dapat diskusinya. Kemudian diajarkan untuk cara melakukan uji labnya, lalu dianalisa, dihitungkan ujiannya. Kalau misalnya pengen hitung sendiri, silakan Excel yang apa namanya rumus yang ada di jurnal tadi dikonversi di Excel masing-masing. Kalau nggak ngerti Mas, ya minta tolong anaknya atau yang masih sekolah yang ngerti Excel, yang ngerti rumus-rumus standar. Karena itu bukan rumus-rumus yang berat, ya itu rumus-rumus standar saja. Silakan itu di apa namanya buat sendiri seperti tabel yang tadi saya buat, gitu kan? Sehingga nanti jadi bisa. Tapi kalau pengen praktis, ya ikut di kelasnya aja. Toh cuma 900.000 ibaratnya. Itu investasi jangka panjang lah. Nah, jadi saya rasa seperti itu. Ini ada kelas yang seru sekali. Yang dulu itu ada peserta yang penasarannya luar biasa. Mas, aku penasaran. Bener nggak selku bisa memuda atau meremaja? Ya boleh. Uji labnya ini 9 variabel. Bapak uji setelah 1 bulan, skornya segini. Uji lagi setelah bulan kedua, skornya segini. Uji bulan ketiga, skornya segini. Nah, maka latihan peremajaan sel menjadi latihan wajib dari pasangan suami istri itu dalam sebulan dia akan lakukan 2-3 kali. Selebihnya dia tambahkan latihan yang lain. Tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Jelas ya? Nah, ini latihan olah napas. Jadi kita nggak mengarang-arang. Materinya pun ada. Jelas sekali. Kalau dipraktekkan hasilnya luar biasa. Dan karena kita pakai uji lab, di mana yang diuji adalah darah di badan peserta, maka ini nggak main-main. Pasti hasilnya akan terbukti apabila semua panduan dari kelasnya itu diikuti. Nah gitu Pak Bibi ya, seru ya. Jadi kalau pengen tahu seperti apa, saran saya ikutlah, ikut. Ini nggak ada ruginya sama sekali. Ikut, kemudian rekaman sepanjang 3 bulan itu simpan baik-baik, taruh di laptop atau taruh di Google Drive masing-masing. Suatu hari nanti pasti akan butuh. Percaya sama saya, pasti akan butuh. Karena kita sudah punya, sudah tahu, kita jadi bisa untuk langsung latihan pada suatu hari nanti ketika situasinya mengharuskan kita untuk melakukan itu. Kapan? Ketika kesadarannya muncul. Atau ketika kita mengalami situasi yang memang mengharuskan latihan itu. Itu jelas ya. Saya rasa cukup. Sampai ketemu di kelas peremajaan sel tanggal 14 Mei mendatang. Bagi yang tertarik, silahkan kontak Intan. Nanti di rekaman akan ada apa namanya flyernya. Di flyer ini nanti akan di-share di YouTube. Juga saya akan share di grup PHS maupun OMG dan grup-grup lain. Sampai ketemu tanggal 14 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.